Nabi dijamin masuk surga, bahkan sahabatnya masuk surga. Kalau pagi beliau bukan meminta rezeki terlebih dahulu, tapi yang beliau minta adalah ilmu. Baru beliau berdoa, warizqan thayyiban, ya Allah beri aku ilmu, lalu beri aku rizki, wa amalan shalihan mutaqabbalan, dan berikanlah aku amalan yang kau terima. Alangkah indahnya doa ini Bapak Ibu. Maka sungguh ini contoh untuk kita bahwa pagi hari bekal kita hidup sampai merem lagi itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu insya Allah kita akan mencari rezeki dengan cara yang baik. Karena dengan ilmu insya Allah kita akan mendapatkan amalan yang solih yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semoga saya tidak riak. Saya hanya akan berkisah. Yang berdiri di hadapan Bapak Ibu ini adalah alumni TK Aba. Saya selesai TK Aba itu tahun 90. Yang berdiri di hadapan Bapak Ibu ini adalah alumni MI Muhammadiyah. Yang berdiri di hadapan Bapak Ibu dan anak-anak ini adalah alumni SMP Muhammadiyah. Lalu setelah SMP kami melanjutkan ke pesantren Gontor. Lalu Allah mengizinkan saya mengikuti tes. Kemudian saya diizinkan oleh Allah belajar di Mesir selama 4 tahun. Lalu setelah dari Mesir, Allah mengizinkan saya kembali untuk belajar di Universitas Gadjah Mada untuk mengambil master. Kemudian saya selesaikan seluruhnya pendidikan pada tahun 2012. Dan di tengah-tengah saya sekolah S2 itu saya menikah dengan suami saya. Kenapa saya bercerita ini Bapak Ibu? Saya berharap hari ini anak-anak yang selesai dari KB Ulil Albab, hari ini anak-anak yang selesai insya Allah dari lembaganya Aisyah dan Muhammadiyah, harus kita berdoa sebagai orang tua menjadi anak-anak yang lebih baik dari yang bicara di depan hadapan ibu sekarang. Harus menjadi pribadi yang lebih manfaat, lebih sukses dunianya dan lebih sukses akhiratnya. Dan anak-anak kita tidak bisa menjadi yang demikian kecuali kita, istri dan suami bekerja sama untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solihah, muslihah, bermanfaat untuk umat dan agama. Maka Bapak Ibu, semoga cerita kami tadi tidak riak. Dan hari ini kami ditelepon lagi, Mbak Eva kalau mau sekolah silahkan, ada beasiswa. Lalu saya berkata kepada suami saya, ayah, bunda boleh sekolah lagi enggak? Lalu beliau berkata, oleh, tapi berikan ayah jawaban satu saja. Niatnya sekolah harus mengapa begitu. Kemudian saya tidak bisa menjawab, karena saya sekarang punya anak 4 dan semuanya bayi-bayi. Kalau ibu kan 1-2, kalau saya 4 segini semua. Masya Allah. Maka saya nggak punya jawaban. Lalu suami saya, ya sudah, kalau nggak punya jawaban berarti niatnya tidak lurus. Sudah di rumah saja, nggak usah S3 tapi jadi S3ku, begitu Bu? Masya Allah. Maka pagi hari ini insya Allah tidak banyak-banyak yang akan kita kisahkan. Di hadapan saya Bapak Ibu adalah wali murid yang luar biasa, orang tua yang luar biasa. Satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu, sepertiga dari Quran itu adalah kisah, cerita. Sepertiga dari isi Quran itu isinya cerita. Maka ketika sepertiga Quran itu isinya cerita, sesungguhnya Allah ingin sepertiga pedoman hidup kita itu berasal dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi anak-anak kita tidak kita kenalkan kepada kisah yang ujuk-ujuk anaknya berubah jadi Batman begitu. Kemudian ada kisah harimau ngobrol dengan kancil, itu baik. Tapi kalau anak cerdas kelak dia akan bertanya, koper-kopernya harimau ngobrol sama kancil, kudunya diapakan? Kudunya kancilnya diapakan? Dimakan. Koper ngobrol, harimaunya langsung makan. Maka kalau kita mau belajar kembali kepada sepertiga di antara Al-Quran ini kisah, maka pagi hari ini Mbak Eva insya Allah akan berkisah-kisah sederhana saja yang semoga menjadi semangat untuk kita dalam kita membesarkan anak-anak. Bapak Ibu ingat kisah Nabi Adam? Putranya laki-laki namanya siapa? Siapa Bapak Ibu? Siapa? Lupa? Siapa ya namanya? Pas pelajaran gue kayaknya biar ngambek jangan Mbak Eva gitu. Siapa namanya Bapak Ibu? Putranya Adam yang laki-laki. Anak-anak siapa anak Nabi Adam? Kobil dan Habil. Kobil dan Habil. Yang baik siapa, yang nakal siapa? Habil yang baik, Kobil yang nakal. Habil yang baik.
Baik, Kopil ya. Kebalik ya. Yakin? Kebalik atau tidak? Kobil dan Habil. Masya Allah, ini kisah ini sepertiga pedoman hidup kita itu. Kobil, mohon maaf, yang mencontohkan perilaku yang kurang baik. Habil kemudian menjadi pribadi yang sangat baik. Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak sampaikan? Nabi Adam itu putranya satu menjadi pembunuh. Apakah kita akan mengatakan bahwa Nabi Adam gagal menjadi orang tua? Tidak. Mustahil ada seorang Nabi gagal menjadi orang tua. Terus kisah Nabi Nuh, putranya namanya Kan'an. Kan'an pun gagal diajak Nabi Nuh untuk beriman. Bahkan Kan'an mati ditelan banjir yang menimpa Nabi Nuh. Apakah kita juga akan berkata bahwa Nabi Nuh adalah orang tua yang gagal mendidik anaknya? Tentu tidak. Kisah siapa lagi yang putranya gagal? Solih bersama orang tuanya. Maka Bapak Ibu, sungguh mendidik anak itu adalah ibadah. Kita tidak akan mengatakan bahwa Nabi Adam itu gagal mendidik anak saat anak kita nggak jadi soleh, itu nggak gagal. Asalkan kita sudah ikhtiar, asalkan kita sudah berusaha. Nabi Nuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Nabi Adam sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi putranya tetap nggak soleh, putranya tetap nggak pintar, putranya tetap nggak berprestasi. Kita bukan orang tua gagal. Dengan catatan kita sudah berusaha. Allahu Akbar. Maka apa usaha itu? Kisah yang pertama yang akan kita jadikan contoh adalah kisah seorang, Masya Allah, Nabi bernama Musa alaihi salam. Kami kemarin menyaksikan tayangan National Geographic. Biasanya kami setelkan itu untuk anak-anak karena isinya itu hewan-hewan. Lalu di tayangan itu ditampakkan seorang perempuan yang dia adalah seorang Egyptologis. Egyptologis itu artinya perempuan yang meneliti sejarah yang ada di Egypt. Pada tayangan itu disampaikan, saya hanya menyesal gini, kok biar nggak sekolah nang karena orang ngerti kue, maksudnya nggak sempat ke sana, kemana saja. Beliau menayangkan bahwa di Mesir itu sekarang salah satunya itu ada lumbung, bekas lumbungnya Fir'aun. Yang kata peneliti ini, lumbung itu kalau diisi gandum bisa untuk memberi makan 20.000 tentara. Kemudian saya membayangkan, ya Allah, apa ini lumbung yang digunakan Nabi Yusuf untuk menyimpan gandum. Lalu beliau mengajak kita semuanya ke sebuah menara, ke sebuah istana bernama Abu Simbel. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Di Abu Simbel itu patungnya Fir'aun dijajarkan dengan patung dewa Mesir kuno. Jadi dewa, Fir'aun, kemudian diikuti 2 dewa lagi. Dalam 1 tahun hanya 2 kali matahari masuk ke dalam istana yang berasal dari gunung itu, dan sinarnya itu menyinari Fir'aun. Inilah yang digunakan Fir'aun salah satunya untuk mengatakan di zaman Nabi Musa bahwa saya itu Tuhan. Buktinya apa? Matahari setahun hanya bersinar 2 kali, dan yang disinari siapa? Patungku bersama siapa? Para dewa. Berarti aku ya dewa, Tuhan yang kalian mesti sembah sebagaimana kalian menyembah mereka. Inilah salah satu luar biasanya Fir'aun. Fir'aun itu pintar sekali, jenius yang luar biasa. Dan salah satu nabi yang ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun adalah nabi kita Musa alaihi salam. Singkat cerita, Fir'aun tidak mau. Mukjizat ular nggak mempan buat Fir'aun. Keterangan Nabi Musa tentang Bani Israel dan seterusnya nggak mempan buat Fir'aun. Justru Fir'aun malah diusir dari Mesir. Lalu Fir'aun lari. Kemana larinya? Ke arah Laut Merah. Yang kami kalau naik bis itu, kalau dari pusat kota Kairo ke arah salah satu Laut Merah itu butuh waktu 8 jam perjalanan. Mereka berjalan kaki, dikejar tentara Fir'aun. Begitu sampai tepian Laut Merah, Allahu Akbar. Apa kata mereka? Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka berlari, kemudian tentara Fir'aun yang bersenjata lengkap, mereka berkuda, mereka punya pasukan yang luar biasa, datang ngejar tentaranya Musa bersama Bani Israel. Lalu Bani Israel berkata, kalau gini caranya Musa, kita habis.
Kalau ke depan ke laut kita kecemplung mati. Kalau mundur ada tentaranya siapa Bapak Ibu? Fir'aun. Kita pasti diapakan? Dibunuh. Tapi apa kata Musa? Qala kalla. Kata Musa, enggak, tenang. Inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Enggak, kita pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah. Lihat Bapak Ibu, Ibu nun sewu, kita dikejar-kejar anjing atau dikejar-kejar bebek saja. Kalau depannya belumbang, gurine bebek, kira-kira kita masih tenang atau tidak? Ibu meleng jekor belumbang, apa meleng disosor angsa? Nyaris tidak ada pilihan. Tapi lihat redaksinya Nabi Musa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang. Maka ini salah satu karakter orang tua yang harus kita punyai ketika menghadapi anak-anak itu adalah dengan tenang. Ini yang bicara juga belum bisa. Nggak bisa. Kalau ada air tumpah kita rapat langsung gimana? Nah itu kita nggak bisa. Kalau ada anak lari-lari main gelas, reaksi kita tenang atau teriak? Teriak. Padahal Khadijah istrinya Nabi Muhammad SAW itu kelak di surga, dari hadis yang sahih dijanjikan rumah yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Ketika para ulama hadis ditanya kenapa kok rumahnya nggak ada kebisingan, jawaban mereka adalah karena Khadijah tidak pernah berteriak di rumahnya. Hari ini pagi ini dia udah berteriak berapa kali, Bu? Cepat deh, pokoknya acara ibu mandi gitu. Ya Bu, nggak itu ulil albab Amerika, kalau ketek nggak seperti itu. Jadi itu karakter utamanya itu tenang. Begitu tenang, Allah akan kasih petunjuk. Makanya Nabi Musa itu tenang. Ibu nanti kalau masak sop buat anak-anak lihat. Begitu air itu bulak-bulak, nggak kelihatan mana baksonya, mana wortelnya, mana brokolinya. Itu ketika air apa? Mendidih. Tapi begitu kompor kita matikan kelihatan. Mama mau baksonya, kita bisa ngambil baksonya langsung. Itu berlaku buat urusan rumah tangga di dalam kehidupan kita. Kalau kita sama suami selalu menghadapi sesuatu dengan tenang, apapun tenang dulu. Nggak komen dulu, nggak nanggapi dulu, tenang dulu. Insya Allah kata-kata yang keluar, reaksi yang keluar berbeda dengan reaksi kita sebelum tenang. Bapak Ibu hari ini siapa yang belum cium suami dan istri? Ini ngomong aja bapak dan ibu ini. Udah. Pamit ke sini sama istri, pamit sama suami, pamitnya gimana? Pamitnya gimana Bu? Nggak cium? Nggak peluk? Nggak cium tangan? Enggak Bu? Oh cium tangan, pipinya enggak? Enggak. Bapak, ada yang bapaknya saja yang di sini? Enggak sama ibunya? Oh ada yang pasangan? Allahu Akbar. Itu Bapak Ibu, ketenangan itu kunci dalam kita menghadapi apapun masalah yang kita hadapi. Enggak bereaksi dulu sampai air itu tenang. Lalu kita kembali kepada kisah Musa. Begitu tenang, begitu Nabi Musa itu punya karakter yang tenang, Allah berkata kepada Nabi Musa, Fa'auhayna ilaihi an idrib bi'asakal bahar. Kemudian Allah saking tenangnya Nabi Musa meminta Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah. Qadarullah, Allah mengizinkan saya menyeberangi Laut Merah. Saya menyeberangi Laut Merah dengan kapal. Di atas kapal kami kurang lebih 30 jam sampai kami mendarat di Jeddah. Dari naik, proses apa, kapal sampai selesai, sampai kami turun lagi, kurang lebih 30 jam sampai kami mendarat di Jeddah. Itu sama Allah, Nabi Musa pukulkan tongkatmu, cetak. Dan atas izin Allah apa? Laut Merah terbelah. Para peneliti meneliti itu bisa dengan kekuatan angin yang ditiupkan oleh Allah. Apa yang ingin Bapak sampaikan Bapak Ibu? Kira-kira menurut logika, jangan pakai Al-Quran. Kalau kita mukul tongkat ke belumbang, belumbangnya belah atau tidak? Kan koyok-koyok bebek, harus disosor, jeruk ngarepe belumbang. Di apa tongkatnya di jutana belumbang kan belumbangnya asap dan bisa lewat. Kira-kira belumbangnya terbelah atau tidak Bapak Ibu? Tetapi Allah menghendaki Laut Merah yang selebar itu terbelah begitu saja. Kemudian Nabi Musa diizinkan lewat sampai mendarat di Palestina. Lalu Fir'aun mengejar dengan tentaranya dan Fir'aun tenggelam. Bapak Ibu, ketika kita melihat jasadnya Fir'aun, Bapak Ibu nanti bisa dilihat di Google. Mumi-mumi yang lain itu rapat seperti ini.
Tapi muminya Fir'aun itu tangannya satu terangkat. Kalau mumi yang lain karena matinya normal, ada keluarganya, ada hartanya, maka mereka dimumi dengan cara membuat mumi itu usus itu semuanya dikuras. Kemudian otak itu akan dilubangi dan isi otak itu akan dikeluarkan. Baru mereka dibalsam. Yang konon kata para sejarawan balsamnya itu berasal dari Indonesia. Dari daerah Medan kalau tidak salah. Kayu apa namanya saya lupa. Kalau Fir'aun itu tangannya satu jengat begini, apa bahasa Indonesia? Suaranya nggak bisa dikerasin tuh, terus dihadapkan agak ke Kenapa Bapak sini Ibu? aja ke. Ternyata Allahu Akbar. Ayat Al-Quran ini ngomong, ketika Nabi Musa selamat, Fir'aun ngejar, kemudian air bersatu kembali. Fir'aun dengan tangan dan tamengnya itu menghindari air. Jadi kira-kira begini menghindari air. Sehingga tangan Fir'aun itu kondisinya seperti ini, Bu. Karena dia ketakutan menghindari ombak yang akan menenggelamkan dia. Dan profesor yang berasal dari Prancis yang meneliti jasad Fir'aun, Fir'aun itu punya paspor, pernah diterbangkan ke Prancis untuk diteliti. Maka badannya itu semuanya mengandung garam. Dan yang meneliti itu atas izin Allah masuk Islam. Fir'aun nggak setinggi-tinggi rumah itu, nggak sama tingginya seperti bapak-bapak yang tinggi sekarang. Lalu apa pelajarannya, apa hubungannya dengan kita anak? Bapak Ibu, Allahu Akbar. Ketika Fir'aun mati kemudian dimumikan, dan muminya sekarang ada di museum di tengah-tengah kota Kairo. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Nabi Musa? Apa yang ingin Allah katakan kepada kita? Demi Allah tanpa memukul tongkat, kalau Allah mau, Allah tinggal bilang kun fayakun, lautnya terbelah bisa lewat. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya? Yang kata logikanya kita tadi, mustahil lah anak tongkat tak bisa belah Laut. karena Allah ingin berkata kepada kita, Bapak Ibu orang tua yang bicara, yang mendengarkan, berupayalah untuk anak-anak kita meskipun upaya kita itu tidak masuk akal. Contoh, hari ini kita berdagang kecil-kecilan, tapi anak-anak kita cita-citanya jadi dokter. Lalu kita orang tua bilang gini, cita-cita usah dhuwur ndelok wong tuane. Kalimat yang sangat salah. Padahal mestinya kita berupaya maksimal apapun keadaan kita, karena tugas kita itu berupaya seperti Nabi Musa. Gak masuk akal kan tongkatnya cetek, tapi Nabi Musa berupaya. Hasilnya siapa yang tentukan? Allah. Dan itu kisah hidup kami Bapak Ibu. Ketika kami lulus tes ujian ke Azhar, saya mau bilang sama ibu tuh gak berani. Karena saya tahu orang tua saya gak punya uang. Maka saat itu saya bilang, Bu, adik lulus ke Mesir, mau diangkat ya apa enggak? Apa jawaban orang tua kira-kira, Bu? Orang nang omah bae lah. Apa kira-kira jawaban ibu? Ngana, bismillah. Gitu kan, Bu? Maka kita punya senjata kalimat apa, Bu? Bismillah. Maka kalau hari ini anak-anak kita bercita-cita jadi profesor, doktor, insinyur, jadi ustadz, jadi ustadzah, jadi pengusaha, jadi peternak sukses, jadi pemilik warung yang sukses. Senjatanya orang tua berikhtiar menempatkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik. Lalu kemudian kita berikhtiar maksimalkan doa. Lalu hasil itu wilayah siapa Ibu? Allah. Kita sering gelisah kenapa? Yang anaknya bojone siapa ya? Dadi apa ya? Urbe piye ya? Duwe ki ora ya? Itu namanya wilayahnya Allah. Wilayahnya kita itu hari ini melahirkan, menyusui, menyekolahkan, memberi makan yang halal, memberi contoh yang baik. Kalau hasilnya anak-anak kita seperti apa, wilayahnya siapa? Allah. Nabi Adam saja putranya satu nggak sukses, karena itu wilayahnya Allah. Nabi Nuh, yang kalau ibu membaca teknologi kapal Nabi Nuh, itu ahli kapal sekarang saja berkata itu teknologi yang luar biasa. Itu putranya nggak ikut Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh gagal? Tidak. Nabi Nuh sudah upaya maksimal sampai ketika air mulai datang. Tapi Allah itu yang ranahnya hasil. Maka ikhtiar itu diantaranya Bapak Ibu, Allahu Akbar. Surat Al-Kahfi. Ketika kita membaca surat Al-Kahfi, kemudian kita tahu cerita ada dua anak yatim yang punya gubuk reot. Lalu gubuk reot itu dibangun lagi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, Nabi Khidir kurang gawean. Ngapa sih semangat ngedekna gubuk? Ternyata di bawah gubuk itu ada apa? Ada harta. Dan Allah ingin harta itu selamat diberikan kepada dua anak yatim itu.
Ketika Al-Quran ditanya kenapa Allah mau menyelamatkan anak ini, Al-Kahfi langsung menjawab karena abuhuma sholih. Karena bapak ibunya orang solih. Tidak ada di dunia ini rumah yang dibangun oleh 4 tangan Nabi. Sebagus-bagusnya rumah ibu di Kertek dan sekitarnya itu dibangun oleh arsitek. Tapi rumah 2 anak yatim ini dibangun oleh Nabi. Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kenapa? Alasannya Allah jawab langsung karena abuhuma sholih. Kan orang tuanya orang tua yang solih. Maka salah satu upaya kita adalah Bapak Ibu, anak-anak siapa yang bisa tepuk anak soleh? Kita tepuk anak soleh yuk. Bisa nggak ya? Itu kan ada tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Terus orang tua dihormati, cinta Islam, mulai memperhatikan anak-anak sampai mati. La ilaha illallah Muhammad. Anak kita itu di TPK dan di TK suruh tepuk anak soleh itu berapa kali Bapak? Kita nggak adil kalau kita nggak punya tepuk orang tua soleh. Maka pagi hari ini harus ada tepuk orang tua soleh. Saya orang tua soleh, rajin ngaji. Lah ada apa? Pak pengen anaknya soleh kok nggak sholat gitu ya? Saya orang tua soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Ibu ngajinya sebulan berapa kali? Yo. Orang tua dihormati. itu pertanyaan yang butuh 1 jam lagi pembahasan. Cinta Islam Sampai mati. seberapa cinta kita kepada Islam? Nyatanya Nabi kita dihina, kita juga tenang-tenang aja. Nyatanya Islam diinjak-injak, kita juga diam saja. Maka Bapak Ibu itu upaya. Kalau pengen anak-anak kita sukses, diawali dulu dengan menjadi orang tua yang soleh. Supaya anak-anak kita ditolong. Gak cuman akhiratnya, tapi dunianya insya Allah ditolong juga. Sekarang cerita yang kedua, cerita Maryam. Dikacok, setelah ini kita selesai pulang. Maryam adalah perempuan yang hamil tanpa Suami. Maryam adalah perempuan yang hamil tanpa Suami. Yakin jawabannya suami? Kalau hamil tanpa suami itu sekarang banyak. Hamil tanpa apa Bu? Tanpa Banyak juga hamil tanpa bapak. Sekarang bapaknya lu nggak mengerti bro. Hamil tanpa apa coba? pasangan. Hamil tanpa Pasangan. tanpa disentuh laki-laki, itu baru mukjizat. Kalau hamil tanpa suami, hamil tanpa apa tadi? Bapak hamil tanpa menikah itu bukan mukjizat. Nanti banyak Maryam di dunianya. Allah, kita doakan Maryam, masya Allah. Jadi Maryam itu hamil tanpa ini baru aja. Disentuh. Makanya Maryam pun protes. Jadi begitu Maryam, ini kesucian Maryam. Maryam di mihrab, begitu didatangi malaikat Jibril yang tampan, Maryam itu berdoa, saya berlindung dari keburukanmu. Itu kesuciannya Maryam. Kira-kira kalau ada perempuan sekarang cantik, belum dapat jodoh, didatangi laki-laki ganteng, kira-kira reaksinya apa? Berlindung atau berharap? Berlindung atau berharap Bu? Baper. Maryam itu berlindung ketika kedatangan malaikat Jibril. Dan beliau tambah takut lagi ketika malaikat Jibril berkata, kamu akan hamil. Bagaimana mungkin saya hamil, saya belum pernah disentuh laki-laki. Maka malaikat Jibril berkata, Allah itu maha segalanya. Hamil ceritanya. Ketika Maryam mau melahirkan, Maryam pergi ke pinggiran kota Palestina. Lalu Maryam berhenti di sebuah pohon kurma. Lalu Allah berfirman, ya Maryam. Di dalam Al-Quran diabadikan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam yang hamil, ibu kan di sini pernah merasakan bukaan 1, bukaan 2, pernah merasakan dipacu, pernah merasakan di vakum atau yang sesar. Makanya saya paling nggak sepakat, alhamdulillah ada teknologi melahirkan itu nggak sakit. Melahirkan itu sunnatullahnya itu sakit Bu. Supaya apa? Ketika kita melahirkan sakit, kita jadi ingat orang tua kita. Maka yang sesar apa benar yang sesar nggak sakit? Sakit sekali.
Apa yang normal nggak sakit? Coba yang normal angkat tangan. Sakit nggak? Yang Sakit. sesar mana? Sakit nggak Bu? Sakit. Sunnatullah, yang namanya melahirkan itu pasti supaya Sakit. kita itu ada butuh kepada Allah, supaya kita keingat orang tua kita. Maka mau dia takut, mungkin ada bidan di sini, yang namanya melahirkan itu. Sakit. Maka Maryam dalam keadaan sakit sama Allah suruh apa? Suruh goyang-goyangkan pohon kurma. Kalau tak bahasakan ke bahasa Wonosobo, ada orang sedang pembukaan 6, 7, kungkret wet kerambil. Kuat enggak, Bu? Enggak. Pung. Ngomong wembrok kadang tidak terkontrol kalau yang lisannya tidak bisa berbicara baik. Ini suruh murid-murid wet kurma. Di majelis yang mulia ini ayo kita berdoa semoga kelak kita diizinkan Allah menyaksikan pohon kurma langsung di Makkah dan Madinah untuk haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Baik yang ngono tangan lamun gue mampu angel kamang Mekah. Itu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Yang ngono tangan lamun anaknya okan gue sekolah gue kurang kamang Mekah. Itu orang yang nggak percaya dengan kekuasaan Allah. Hari ini kita didatangi malaikat, insya Allah kita diizinkan Allah untuk pergi haji dan umroh. Entah kapan Allah akan berikan dalam waktu yang terbaik. Kembali kepada cerita Maryam. Tapi apa Maryam berkatanya orang kuat gitu. Maryam menggoyangkan pangkal kurma. Lalu jatuhlah di dalam Al-Quran disebutkan rutoban janiyah. Kita logika lagi. Ibu ngungker-ngungker kue jambu sing dikol sing gemadin apa sing meh bosok? Sing meh bosok. Tapi tidak dengan Maryam. Ketika Maryam menggoyangkan kurma yang jatuh bukan kurma bosok, tapi kurma yang rutop. Rutop itu artinya OTW matang. Napa niku? Ranum. Yang lagi enak-enaknya. Ranum. Sawo nek keblenyokan mboten enak. Nek eden teh ya ora enak seperti sawo OTW mateng itu enak banget. Mangga keblenyokan enggak enak. Masih mentah banget. Enggak enak. OTW mateng itu enak banget. Apa maksudnya? Ya Allah, ayo orang tua berupayalah meskipun usaha kita lakukan di titik nadir terlemah. Saya nggak punya uang ya Allah. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saya pengen anak saya jadi anak yang solih. Ini Maryam, saya nggak punya tenaga. Mustahil kalau saya goyangkan kurma-kurma itu akan jatuh. Tapi lagi-lagi Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai perempuan, bapak, ibu, pasangan, berupayalah meskipun kita berada di titik nadir terlemah. Karena kalau kita mau berupaya, hasilnya Allah nggak sembarangan ngasih hasil. Dipilihkan yang apa tadi? Yang terbaik. Maka insya Allah hari ini kita semuanya akan menjadi ibu yang mencontoh upayanya Maryam. Yang terakhir, alhamdulillah ngajinya sudah. Saya tahu ibu sudah pengen kondor, saya tahu. Saya tak paksa di nanti. Mana udah sampai sini ibu. Yang terakhir adalah ceritanya Hajar. Yang lari-lari dari mana ke mana? Bukit Sofa ke Marwah. Jarak Sofa dan Marwah itu 1,5 kilo. Total orang sa'i berarti berjalan 3,5 kilo. Begitu Ismail kehabisan bekal. Kamu ke sana enggak? Siapa tadi? Hajar naik ke Bukit Sofa. Di Sofa ada air atau tidak? Tidak. Tidak. Lalu Hajar pergi kemana? Marwah, dengerin lah. Marwah. Pak tanya di Marwah ketemu air atau tidak? Tidak. Sekarang ibu ke Wonosobo pampnya mati. Ke Kertek pampnya mati karena ada pengumuman di Wonosobo sedang perbaikan, di Kertek sedang ada perbaikan. Kalau tahu di Wonosobo ada pam mati, ibu balik ke Wonosobo lagi enggak? Balik ke Kertek lagi enggak? Kan anak-anak kita itu Bu, mereka itu perekam yang luar biasa. Kita nggak akan balik lagi ke Wonosobo. Wong ngerti nang Wonosobo orang anak sama logikanya. Hajar tidak akan naik lagi kemana? Sofa. Kita tahu tadi di sana nggak ada air. Tapi Hajar bolak-balik sampai berapa kali? 7 kali. Untuk siapa? Ismail. Untuk Ismail. Maka ibu, kenapa hari ini kita butuh ngaji? Itu sa'inya kita. Kenapa hari ini ibu butuh prihatin berdoa? Hati-hati dari barang haram, hati-hati berpakaian, hati-hati bergaul. Karena itu sa'inya kita. Dan air keluar dari kakinya Hajar apa kakinya Ismail?
Ismail. Berarti Mbak Eva ingin mengatakan kalau ibunya baik, anak-anak kita pun akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan perbuatan baik kita belum tentu dibalas Allah untuk kita, tapi sama Allah dibalas lewat siapa? Anak. Maka air keluarnya dari kakinya Nabi Ismail, bukan dari kakinya siapa? Hajar. Maka kalau ibu prihatin sekarang, gak tumbas-tumbas kecuali yang dibutuhkan alung monako tindak haji umroh sejelas maning ya kapan korban. Misal HP yang kita bawa harga 4 juta. Kemudian outfit yang lain harganya berapa? Kita bilang korban nggak ada. Nanti kita susah tanggung jawabnya itu sama Allah. Kendaraan yang kita bawa, outfit yang kita pakai, handphone yang kita pakai, tapi ketika ditanya sudah mulai nabung umroh, belum. Mau jawab apa nanti di sisi Allah? Maka Bapak Ibu, sa'inya orang tua adalah berdoa mati-matian, jaga anak-anak kita dari makanan haram, hati-hati pergaulan, hati-hati di rumah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah berupaya maksimal, hasilnya wilayahnya siapa? Allah. Sekali lagi wilayah kita adalah wilayah usaha. Wilayahnya Allah adalah wilayah hasil. Semoga anak-anak yang hari ini menyelesaikan pendidikan di PAUD besok menjadi anak-anak yang soleh laki muslim. Besok kembali ke kertek sudah menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat. Ibu, simpel saja. Ibu garwane lebar maghrib nyepeng Quran, ngaji, atine rasane pripun? Pagi-pagi suaminya ke masjid pakai koko rapi, hatinya gimana? Nek lebar maghrib garwane ngocel HP karo guyu-guyu dewek, bojone gak kabangan. Sebaliknya juga bapak-bapak sebenarnya perasaannya begitu. Habis subuh mangsane sembahyang subuh malah ikin turu orang tangi, hatinya ibu gimana? Jadi sebenarnya kebahagiaan itu apa toh Bu? Kebahagiaan itu melihat orang-orang terdekat kita itu taat kepada Allah. Ibu bahagia tuh nggak usah pakai syarat. Kita itu nggak usah bersyarat kewonolan baru bahagia, nggak ada rumusnya kayak gitu. Kita tuh bahagia di rumah. Kalau pergi kayak gini ditanyakan suami nggak kapan pulang? Tanya. Enggak Bu. Jujur baik mana buali malah nyong bebek gitu. Jadi bahagia itu letaknya di hati, kebahagiaan itu berangkat dari rumah. Kalau di rumah bahagia, sama suami baik, sama anak-anak baik, ibu kemana aja nggak pakai syarat pasti bahagia. Walaupun hanya jemput anak ke TK Ulil Albab itu kalau di rumah bahagia. Bahagia ketemu. Wong nyatane corona atau ketemu wong, bagaimana rasanya Bu? Bahagia nggak ada syarat. Nggak ada syarat harus kaya, nggak ada harus syarat harus pergi ke luar negeri, nggak. Bahagia itu syaratnya ketika kita taat kepada Allah, anak-anak dan suami kita pun nyengkuyung bersama-sama taat kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Semoga anak-anak dan orang tua yang hadir di tempat ini dijadikan anak-anak yang ahli salat. Begitu juga keturunannya sampai hari kiamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah suami yang mendampingi kami saat ini, istri yang mendampingi kami saat ini, dan anak-anak yang terlahir dari rahim kami menjadi anak-anak yang menyejukkan hati dan pandangan mata kami. Kelak mereka menjadi anak yang solih lagi muslih, solihah lagi muslihah, membawa manfaat untuk kedua orang tuanya dan membawa manfaat untuk agamanya. Sebelum sholat, ketika sholat, sebelum salam, saya pribadi punya doa andalan. Doa yang saya baca salah satunya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu salah satu doa yang tidak saya tinggalkan ketika saya tahiyat sebelum salam. Itu waktu mustajab. Apa doa itu artinya? Ya Allah, tolong jadikan anak-anak saya anak-anak yang ahli sholat. Karena sholat itu patokan segalanya. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Tapi kalau sholatnya sudah buruk, tidak ada lagi barometer kebaikan dalam kehidupan kita. Makatan Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Semoga kita ditolong Allah untuk membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Semoga kita ditolong Allah untuk menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, sampai kita bertemu kembali di surga reuni dengan anak-anak dan suami pasangan kita dalam keadaan yang lebih baik. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.